Pada episode sebelumnya mengisahkan tentang Desa Rantau Panjang di masa Kerajaan Tanjung Pura era Sukadana yang mengalami masa perpindahan menuju ke Sungai Matan, yang selanjutnya kerajaan tersebut berubah nama menjadi Kerajaan Matan. Sebelumnya kami ingatkan kembali bahwa sejarah Desa Rantau Panjang ini ditulis oleh Hasanan, yakni kepala desa terpilih pada tahun 2018. Adapun sumber dari pembahasan ini berdasarkan dari berbagai literatur yang ia himpun selama bertahun-tahun. Pada episode kedua kali ini akan membahas tentang periode kepemimpinan beberapa nama kepala kampung atau dukuh pada era kerajaan hingga masa kemerdekaan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kepemimpinan Desa Rantau Panjang di bawah kepala kampung yang bernama Endut. Endut merupakan kepala kampung Tembok Baru Rantau Panjang yang pertama. Nama sebenarnya adalah Abu Qasim bin Muhammad Arif bin Muhammad Atta bin Abu Talib. Nama Abu Qasim lebih tersohor dengan nama sapaannya, yakni Endut. Masanya pertanian dan nelayan tangkap menjadi mata pencarian utama bagi warganya. Periode kepemimpinan Endut alias Abu Qasim yaitu tahun 1912 hingga 1923. Saat ia menjadi kepala kampung masuk dalam masa transisi kekuasaan di kerajaan dari Gusti Panji kepada Gusti Rom pada tahun 1912 hingga 1942. Periode ini masuk dalam masa kolonial Belanda. Saat itu julukan untuk pemimpin kampung ada yang menyebutnya dengan julukan demong, dokuh atau sebutan kepala kampung. Julukan demong atau dukuh atau dokoh tentu melekat pada masa kerajaan ketika itu. Sedangkan kepala kampung lahir dari bahasa takjim warga kepada pemimpin sebuah kampung yang pada masa itu hidup sebagai pemimpin mereka. Ada peristiwa besar yang terjadi di Tanah Simpang ketika Endut menjadi dokuh. Masa itu Gusti Panji masih menjadi Panembahan Simpang. Pada tahun 1912 terjadi Perang Belangkait, perang antara Belanda dan rakyat Simpang yang dipimpin oleh Ki Anjang Samad yang berasal dari Kampung Sepuncak. Riwayat lain menyebutkan Perang Belangkait terjadi pada tahun 1910. Perang ini terjadi di daerah Belangkait di wilayah Kerajaan Simpang. Namun berdasarkan manuskrip dari Belanda terjadi pada tahun 1915, tepatnya pada bulan Februari tanggal 27 hingga 28. Sedangkan nama Belangkait adalah sebuah kampung yang berada di Desa Matanjaya pada masa itu. Cerita orang-orang Rantau Panjang pada masa dahulu terlibat dalam Perang Belangkait. Sayangnya, nama-nama itu tidak terekam dalam jejak sejarah kerajaan, khususnya jejak sejarah Rantau Panjang. Pada masa Endut menjadi kepala kampung Tembok Baru, Jalan Tembok Baru yang awalnya sepanjang 1 km bertambah menjadi 3 km. Ada penambahan 2 km ke arah selatan menuju Jembatan Rantau Panjang sekarang. Kemudian bertambah lebih kurang 3 km dari Jembatan Koperasi menuju Jongbom, yaitu Sungai Simpang, satu-satunya akses jalan yang ada di kampung Tembok Baru pada masa itu. Sebagian riwayat menyebutkan sebagai perintis kelanjutan pembangunan Jalan Tembok Baru tersebutlah ialah Asim, yaitu mendiang ayahanda Bujang Yuk dari Penjalaan. Hal itu dilaksanakan pada tahun 1917. Saat itu dari Jembatan Koperasi menuju Jongbom masih hutan belantara. Pohon-pohon besar masih berdiri kokoh. Setelah jalan selesai dibangun secara swadaya dan manual, warga pun merimba atau membuka lahan. Berawal dari membuka pondok untuk berladang, lama-kelamaan berkembang menjadi pemukiman baru. Sebutan Rantau Panjang mulai muncul di kalangan masyarakat Tembok Baru pada masa itu. Abu Qasim aslinya berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia merantau ke Kalimantan Barat dan terdampar di Tembok Baru. Kemudian ia menikah dengan gadis Rantau Panjang. Karena ia menemukan ketenangan di Rantau Panjang, ia memutuskan untuk menetap di negeri Rantau Panjang hingga akhir hayatnya. Kepala kampung yang kedua Rantau Panjang yakni Bakri. Bakri merupakan dokoh atau kepala kampung kedua setelah Abu Qasim. Periode kepemimpinannya antara tahun 1923 hingga 1929. Selama 6 tahun saat ia berkuasa, Gusti Rum adalah Raja Kerajaan Simpang. Saat itu pusat pemerintahan telah berpindah dari Simpang ke Teluk Melano. Dari Gusti Panji turun tahta ke Gusti Rum, adik kandung Gusti Panji.
Masa Gusti Panji pusat pemerintahan di Simpang Matan oleh adiknya Gusti Rum, pusat pemerintahan pindah ke Teluk Melano. Selain itu, kepemimpinan Bakri masuk juga dalam masa kolonial Belanda. Ketika itu Belanda masih menguasai Indonesia. Di Kerajaan Tanjung Pura, markas Belanda berada Jalan Tanah Merah Sukadana yang disebut sebagai tangsi militer Belanda pada masa ini dan masih dapat kita jumpai. Melanjutkan kepemimpinan Endut, Bakri tetap melanjutkan tradisi masyarakat rantau panjang. Adat budaya masyarakat terpelihara dengan baik. Setiap tahun selalu digelar acara nyapa tahun atau cabuh kampung. Kemudian acara mandi syafar atau doa kasah, serta kegiatan kebudayaan lainnya juga terjaga dengan baik. Pertanian menjadi pekerjaan utama masyarakat Tembok Baru pada masa itu. Komoditi utamanya yaitu padi, kemudian pengembangan kelapa dalam, serta komoditi lainnya yang cocok ditanam atau dikembangkan di daerah itu. Di kalangan masyarakat, Bakri lebih akrab dipanggil Libak atau Pak Unggal Ibak. Nama tersebut adalah nama timangan dari orang tuanya. Yang ketiga adalah Endut. Endut alias Abu Qasim bin Muhammad Arif bin Muhammad Atta bin Abu Talib kembali didaulat menjadi dokoh kampung Tembok Baru atau Rantau Panjang. Pada periode pertama, Endut menjabat selama 11 tahun. Pada periode kedua, Endut memimpin sekitar 15 tahun, yaitu 1929 hingga 1943. Artinya Endut memimpin Rantau Panjang selama 26 tahun dari masa sebelumnya. Tidak lama setelah Endut menjadi dokoh kedua, sekitar tahun 1932, datang rombongan warga Tionghoa ke Rantau Panjang. Mereka menetap di Terus Jawa, eks daerah pemukiman warga Sungai Bagan atau Tembok Baru. Pekerjaannya adalah berladang dan membudidayakan kelapa dalam. Di periode kedua, kepemimpinan Endut masuk ke dalam dua masa, yaitu masa kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang. Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942 karena berhasil menaklukkan Belanda tahun 1142. Pada tahun 1143, Jepang sudah bercokol di tanah Simpang atau Kerajaan Tanjung Pura pada masa itu. Ketika itu, yang menjadi Raja Simpang yaitu Panembahan Gusti Mesir. Pada masa pendudukan Jepang, penduduk Indonesia benar-benar menderita. Penderitaan itu juga dirasakan penghuni Rantau Panjang. Kehidupan yang tenang berubah menjadi mencekam. Ketersediaan dengan pangan serta sembako semula ada menjadi krisis. Pesawat Jepang sering lalu lalang di langit Kerajaan Simpang dan Sukadana. Pada masa itu Jepang bermarkas di Sukadana di tangsi militer Belanda. Sesekali kompetai atau tentara Jepang turun ke lapangan, menindas dan merampas hak-hak masyarakat, memperkosa gadis-gadis pribumi yang tak berdosa pada masa itu. Masyarakat Rantau Panjang juga kesulitan pangan dan pakaian. Penduduk mengkonsumsi ubi, sagu, gadung dan lainnya sebagai pengganti beras. Beras sulit didapat. Petani tidak bisa berladang karena takut jika warga memiliki beras, ketahuan Jepang akan dirampas. Garam, minyak tanah, dan kebutuhan pokok lainnya juga sulit didapat, sehingga warga membuat garam dari nipah. Kemudian untuk penerangan pada malam hari, warga menggunakan minyak kelapa sebagai bahan bakarnya. Untuk mendapatkan gula, warga mengolah nira atau kelapa atau enau sebagai gula alternatif. Banyak penduduk pribumi yang memakai celana goni dan baju kepuak atau menggunakan serat kayu yang diolah menjadi pakaian. Jika ada warga yang menjual pakaian, beras, minyak, tembakau, dan lainnya, ketahuan Jepang bisa ditangkap dan disiksa atau bahkan dibunuh. Seperti kisah Bujang Krepek alias Bujang Ramli, ayahanda Abu Qasim Bar, yang ditangkap Jepang. Bujang Krepek dan ratusan orang kayong lainnya ditangkap dan dibunuh Jepang di Mandor pada tahun 1944. Bujang Krepek ditangkap karena dia menyediakan kebutuhan pokok masyarakat. Saat dia ditangkap, yang menjadi dokoh Tembok Baru adalah Haji Ahmad. Di tahun 1943, Jepang pernah mengebom pasar Teluk Melano dengan pesawat tempurnya. Ketika itu pasar Teluk Melano masih di pinggir Sungai Simpang. Tujuan Jepang menciptakan ketakutan atau teror kepada penduduk Simpang dan Tanjung Pura pada umumnya. Peristiwa ini diabadikan masyarakat Rantau Panjang dalam nama satu kawasan perbatasan dengan desa Teluk Melano, yaitu Jongbom. Jongbom bermakna jong atau ujung, dan bom atau ujung yang pernah dibom Jepang disebut sebagai ujung atau ujung karena berbentuk tanjung atau daratan paling utara di desa Rantau Panjang ini yang lancip seperti ujung sesuatu. Sekarang Jongbom persis terletak di RT 01 RW 01 Dusun Sepakat Jaya, Desa Rantau Panjang.
Sebagai peletak dasar kepemimpinan Rantau Panjang, Endut tetap meneruskan visi misi pertamanya. Ia ingin Rantau Panjang semakin maju dari segala aspek dengan tidak meninggalkan kearifan yang ada. Namun tantangan Endut periode ini sangat berat. Fasisme Jepang menjadi penghambat utamanya. Sekitar pada tahun 1940-an, di bawah kepemimpinan Endut, warga membuka areal pertanian baru, membangun jalan baru yang saat ini dikenal dengan nama Parit atau Jalan Parit Timur. Saat itu panjang jalan galian warga tersebut sekitar 2 km saja. Sebagai komandan pembukaan pertama di Parit Timur yaitu Murad, ia merupakan kakeknya Salim Tamura atau buyutnya Hasanan, kepala desa Rantau Panjang periode 2015-2024. Saat itu Murad dipercaya sebagai kepala Parit, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap pembangunan jalan dan kebersihan Parit. Tidak bisa sembarangan orang menjadi kepala Parit, harus orang yang berpengaruh dan disegani oleh warganya. Gotong royong adalah cara terbaik dalam membangun kampung. Seperti membangun jalan, setiap kepala keluarga akan diberikan batas atau kaplingan galian. Setiap ukuran kaplingan lebarnya 1,5 depa atau sekitar 2 meter dan panjang 30 depa atau sekitar 50 meter. Seperti biasanya pada awal-awal pembukaan lahan, warga memanfaatkan untuk berladang. Mereka membangun pondok atau tempat menginap sementara dan membangun langkau atau lumbung padi untuk menyimpan padi. Lama-kelamaan mereka menetap, kemudian Parit Timur menjadi daerah pemukiman yang baru. Biasanya setelah lahan kering karena pengaruh parit, warga menanam tanaman tahunan seperti karet, kelapa, kopi dan lain sebagainya, serta tanaman semusim lainnya. Kemudian mereka mencari atau mengembangkan lokasi berladang baru yang masih basah. Pada tahun yang sama, 1940-an, warga Tionghoa yang menetap di Terus Jawa, sebagian berpindah ke Sungai Semut, sebagian berpindah ke hilir Sungai Rantau Panjang. Mereka membuka areal pemukiman baru, tepatnya di Terus Landak sekarang. Pindahnya warga Tionghoa ke Sungai Semut dan Terus Landak akibat tidak mampu dengan gangguan hama babi. Kemudian mereka putus asa bertahan di Terus Jawa. Awal kedatangan Tionghoa ke Terus Landak berladang, kemudian membangun pemukiman. Setelah lahan kering, mereka menanam kelapa, karet dan tanaman lainnya. Ada juga di antaranya menjadi nelayan tangkap, baik di sungai maupun di laut. Jalan awal Terus Landak yang dibangun oleh warga Tionghoa titik nolnya yaitu mulai dari gerbang masuk depan gereja GKNI Rantau Panjang, belok kiri menuju Jalan Ampera. Panjangnya sekitar 1,5 km saja. Daerah ini dari sejak dibangun hingga sekarang menjadi daerah pemukiman warga Tionghoa. Demikianlah periode kepemimpinan pada masa kerajaan hingga fasisme Jepang di Rantau Panjang. Untuk kisah selengkapnya Desa Rantau Panjang pada era selanjutnya kami sambung pada episode selanjutnya di channel Kayong TV. Sampai jumpa dan salam budaya.